Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat mal. Nah, sebelum ke zakat mal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian zakat itu sendiri. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan suatu kewajiban yang mutlak dimiliki oleh setiap muslim. Nah, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi dan dapat memberikan dampak positif tentunya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan berzakat, golongan orang kaya atau disebut juga dengan muzaki dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin atau disebut juga dengan mustahik. Nah, sehingga golongan fakir miskin ini dapat memenuhi dan menjalankan kegiatan ekonominya. Nah, zakat juga memiliki peran yang luas. Salah satu peran dari zakat yaitu pengurangan terhadap angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Jadi zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat selanjutnya nanti akan dikelola dengan baik. Nah, untuk pada akhirnya zakat tersebut akan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat itu sendiri atau mustahik. Dengan demikian mustahik ini dapat diharapkan dapat berubah statusnya menjadi muzaki, sehingga angka kemiskinan di masyarakat itu dapat berkurang dengan adanya perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Kalau peran zakat dilihat secara makro, kita bisa melihat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana zakat itu merupakan sumber pemasukan negara Islam selain pajak. Nah, sehingga zakat mempunyai peran penting dalam ekonomi Islam. Jadi bukan hanya individu saja yang merasakan dampak positif dari adanya zakat itu, melainkan sebuah negara pun dapat merasakan dampak positif dari zakat, yaitu untuk perekonomian negara tersebut. Jadi sebagai sumber lain pemasukan negara itu. Zakat terdiri dari beberapa jenis. Nah, salah satunya itu zakat mal. Nah, zakat mal ini yang akan kita bahas. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Apa sih itu nisab dan apa sih itu haul? Nisab itu merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat, sementara haul adalah masa kepemilikan harta yang sudah berlalu selama 12 Komariah atau tahun Hijriah. Jadi tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat mal. Nah, artinya zakat mal itu bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi, ketika haul dan nisabnya sudah terpenuhi. Nah, jenis-jenis zakat mal itu ada beberapa macam. Yang pertama ada zakat penghasilan atau zakat profesi. Nah, zakat penghasilan itu zakat harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan kita yang secara rutin dari pekerjaan. Nah, zakat penghasilan ini dapat ditunaikan setiap bulannya dengan nilai nisab per bulannya itu setara dengan 1/12 dari 85 gram emas dan kadar zakatnya itu sebesar 2,5%. Yang berikutnya ada zakat penemuan benda-benda terpendam atau disebut juga dengan rikas. Nah, yang dimaksud di sini dengan benda-benda terpendam itu seperti harta yang dikubur di dalam tanah, jadi seperti emas, perak, dan tembaga, ataupun jenis-jenis harta benda lainnya yang disimpan di dalam tanah. Nah, nisab dari zakat terpendam ini untuk barang terpendam atau rikas, nisabnya itu sebesar 20% dari barang hasil penemuan. Ada zakat emas dan perak, haulnya itu selama 1 tahun, dan nisab dari zakat emas itu sebesar 85 gram emas dan untuk peraknya sebesar 595 gram dengan kadar zakat emas itu sebesar 2,5%. Ada zakat perdagangan dengan nisab perdagangannya sebesar 524 kg beras atau 85 gram emas dengan tarif zakatnya sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun sebagai haulnya. Yang berikutnya ada zakat saham.
zakat obligasi, zakat reksadana, zakat perusahaan, zakat peternakan, dan zakat pertanian. Nah, untuk zakat pertanian ini, kadar zakat yang wajib dikeluarkan oleh zakat pertanian yaitu sebesar 5% pada tanaman yang sistem pengairannya membutuhkan biaya, dan 10% untuk tanaman yang diairi tanpa biaya. Ketika berzakat, adapun syarat-syarat harta yang terkena kewajiban zakatnya. Syarat lainnya itu seperti kepemilikan penuh, hartanya yang diperoleh itu secara halal tentunya, atau dapat bermanfaat ya, terus mencapai nisab, bebas dari hutang, mencapai haul, atau dapat ditunaikan saat panen. Ini berlaku untuk zakat pertanian dan zakat perkebunan. Ada juga syarat-syarat wajib zakat sebagai muzaki atau orang yang menunaikan zakat. Yang pertama itu Islam, merdeka, kepemilikan sepenuhnya atau sempurna, mencapai nisab, mencapai haul. Nah, zakat ini kan nantinya yang sudah dikumpulkan dan dikelola oleh amil zakat nantinya akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, atau disebut juga dengan asnaf. Nah, golongan orang penerima ini atau asnaf ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah fakir atau orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga menyebabkan dia tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua itu ada miskin. Di sini orang yang merupakan orang yang masih memiliki harta namun masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Yang ketiga itu ada amil atau orang yang mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat itu sendiri. Yang keempat ada mu'alaf atau orang yang baru saja masuk Islam dan tentunya membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhidnya. Berikutnya ada rikab atau budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Ada gorim atau orang yang memiliki banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti dakwah atau berjihad dan semacamnya. Yang terakhir itu ada ibnu sabil atau orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari zakat ini sendiri tentunya akan ada hikmah atau dampak positif yang akan kita rasakan. Yang pertama itu dari zakat merupakan sarana penghapus dosa tentunya untuk kita semua, dan juga dengan berzakat mengantarkan kita sebagai seorang hamba kepada kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, dan menambah keimanan seseorang. Nah, dalam pembayaran zakat juga akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, menambahkan sifat kemuliaan, rasa toleransi antar sesama, kelapangan dada pada orang yang membayar zakat. Nah, zakat juga merupakan bentuk sarana untuk membantu seseorang dalam memenuhi hajat hidupnya seperti para fakir miskin. Nah, zakat juga bisa mengurangi kecemburuan sosial. Nah, dengan membayar zakat artinya kita memperluas peredaran harta benda atau uang yang kita miliki. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.